Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Rosalia Salsabila, NIM 236030. Di sini saya akan menceritakan hal yang menarik untuk memenuhi mata kuliah UAS Keterampilan Berbicara. Pengalaman pertama saya, setelah saya lulus MAN 1 Jombang, saya bekerja di bimbel yang ada di Sumbawito, yaitu bimbel Siti Aljannah. Di sana saya mengajar dari mulai anak TK, anak PAUD, anak SMP, dan di sana saya sangat bahagia banget karena mengajar anak kecil itu sangat-sangat membuat saya mencari pengalaman banget. Dimulai dari mereka yang tidak bisa membaca huruf alfabet A sampai Z. Setelah itu mereka bisa menulis, bisa membaca. Itu membuat saya bahagia. Dan di sana orang tuanya mereka itu juga excited, dan orang tua mereka itu mengasih respon yang positif. Dari saya WA saya bahwa anaknya tuh sekarang nilainya bagus, bahwa matematikanya juga bagus, bahasa Indonesianya juga bagus, anaknya yang awalnya introvert menjadi ekstrovert dan berani berbicara di depan umum. Setelah itu tak lama saya bekerja di situ, saya mengundurkan diri dari bimbel tersebut setelah setengah tahun karena saya memikirkan bahwa pekerjaan bimbel itu sama kuliah saya waktunya itu sangat berbentrokan. Setelah itu tak lama kemudian saya dihubungin dari pihak SMP 1 DU Peterongan karena saya ditawarin tersebut untuk mengajar tata boga di SMP tersebut. Setelah saya berpikir lama, saya memikirkan mau nggak masuk di situ, tapi saya berpikir lagi, saya ingin mengambil pengalaman dari belajar menjadi guru. Terus saya berani untuk mengambil keputusan bahwa saya mau bekerja di SMP Darul Ulum 1 sebagai guru ekstra tata boga. Dan di sana pula saya itu mendapatkan pengalaman dari murid-murid saya yang dari Sabang sampai Merauke, karena murid saya itu dari jauh-jauh, apalagi karena anak pondok. Di sana saya belajar bahwa ternyata dunia pondok sama dunia anak kampung itu sangat-sangat beda. Karena saya juga tidak pernah mondok, tetapi saya diceritakan oleh anak-anak itu sangat excited sekali karena membuat saya itu ternyata itu anak pondok sama anak kampung itu sangat-sangat beda. Ternyata rasa kekeluargaan, rasa pertemanan yang erat itu dunia pondok itu sangat istimewa ya. Habis itu saya di sana belajar sih, ternyata di dunia pondok itu anaknya seru-seru juga. Nggak semua ternyata anak yang di pondok itu anak yang pendiam. Nggak semua itu ternyata anaknya suka bercerita, anaknya excited sekali. Terus anaknya itu mudah bermasyarakat, mudah bergabung, mudah akrab sama saya. Habis itu setelah itu saya di sana juga belajar. Ternyata mengajar anak pondok itu tidak yang susah yang saya pikirkan dulu, ternyata seru juga, baik dari anak cowok dan anak cewek. Di sana saya bercerita dan saya mendapatkan cerita dari mereka, dari pondok yang satu ke pondok yang satu itu ternyata berbeda. Ternyata menceritakan sekolah, menceritakan tentang pengalaman mereka yang ada di sekolah. Kalau mereka pulang di rumahnya, mereka menceritakan bahwa liburannya itu sangat menyenangkan. Itu membuat saya ternyata senang banget saya di situ dan saya mengambil pengalaman banget. Habis itu kan saya belum pernah merasakan menilai atau
mengerjakan rapat mereka. Di situ saya juga mengerjakan nilai-nilai mereka, dari nilai tata boga, di situ dari nilai anak laki-laki, anak perempuan, dari nilai praktek, nilai absensi, nilai perilaku, nilai banyak nilainya. Dan di situ saya menilai satu persatu dari anak, dari daftar kehadirannya itu, dari anak itu di ekstra itu aktif apa tidak. Itu ternyata saya juga melewati fase yang seperti itu, dan itu membuat saya pertama kali itu pengalaman yang menarik, karena saya awalnya kan nggak bisa. Terus udah lama 1 tahunan bekerja di situ, saya udah menjadi, oh ternyata begini jadi seorang guru, ngobrol di tempat umum, ngobrol di depan anak-anak, ngobrol di depan mereka itu terkadang awalnya itu juga deg-degan. Setelah itu udah terbiasa, karena kita mungkin ya sesama muda-mudanya. Habis itu ngobrol di situ tuh juga ngobrol sama guru-gurunya yang baik-baik, ngobrol sama, kadang itu kalau setiap tahun setelah semesteran itu ada liburan kayak antar guru sama guru-gurunya, ada guru ekstra, ada guru pelajaran, ada guru BK, semua itu melakukan liburan. Jadi satu sama lain itu kita tahu. Kadang kalau ada pondok Ramadan, ada kayak pondok Ramadan, kayak ada buka bersama, itu kita itu selalu diundang dan kita selalu mendatangi. Jadi saya mencari pengalamannya, oh ternyata itu seru ya menjadi seorang guru. Meskipun belum menjadi guru yang sempurna, tetapi kita belajarlah dari pengalaman-pengalaman, yaitu membuat saya bahagia. Dan saya juga bimbel di rumah, itu juga lumayan ada dari anak-anak SMP yang ada di desa saya. Itu setiap hari Senin sampai Kamis, Jumat Sabtu itu libur, minggunya itu masuk. Jadi itu mengambil pengalaman saya masa muda itu ya, bekerja di dunia pondok ya, bekerja bimbel di rumah, itu tuh sangat membuat saya, meskipun capek, tetapi itu membuat saya mengambil pengalamannya saja. Meskipun semua itu melelahkan, tapi seru sekali. Itu membuat saya bahagia, dan itu membuat saya yang menarik untuk diceritakan di sini. Semoga pengalaman saya membuat kalian itu menjadi terinspirasi untuk, meskipun kuliah tuh kita bisa bekerja juga, meskipun rasa capek itu 2 kali lipat, tetapi kita nggak apa-apa, harus diambil pengalamannya saja. Sekian cerita menarik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.